Colton memikirkannya dalam benaknya untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak dapat mengingat film apapun yang diproduksi oleh J-Films atau berita apapun tentangnya. Colton memandang sisa teman sekelasnya dan berkata, "Teman-teman, pernahkah Anda mendengar tentang J-Films? Apakah saya satu-satunya yang kurang informasi? Kenapa saya tidak memiliki kesan apapun tentang nama itu?" Petik 2. Teman sekelasnya yang lain juga bingung. "Aku juga belum pernah mendengarnya. Memang ada J Corporation, meskipun. Tapi bukankah itu perusahaan bawa pulang? Saya sering menonton film dan setiap kali saya melakukannya, saya memperhatikan produser dan sutradara film. Saya dapat menjamin bahwa dalam 5 tahun terakhir, tidak ada film dengan box office lebih dari $40 juta yang terkait dengan J-Films atau J Corporation." Itu benar, saya pikir mungkin saja J Corporation hanyalah perusahaan kecil. Kalau tidak mungkin aku belum pernah mendengarnya. Sekali lagi, Colton menginterogasi Jordan, karena perusahaan Anda memiliki begitu banyak nama besar yang menandatanganinya, itu pasti sudah terdaftar kan? Apa kode stoknya? Apakah itu terdaftar di Bursa Efek New York? Jordan melanjutkan dan berkata, itu terdaftar tetapi tidak di bawah J-Films. Sebaliknya, itu terdaftar di bawah anak perusahaan J-Films. Nama-nama dalam kredit film juga merupakan nama anak perusahaan saya. Tidak mengherankan bahwa Anda belum pernah mendengar tentang J Corporation. Petik 2. Colton dan yang lainnya terdiam. Jordan sebenarnya mengatakan bahwa perusahaan yang memproduksi film-film blockbuster itu adalah anak perusahaannya. Orang ini benar-benar pandai mengisap dan membual. Colton berkata dengan putus asa, "Jordan Steele, hentikan aktingnya. Saya yakin tidak ada S Corporation sama sekali. Jika Anda memiliki apa yang diperlukan, kirimkan saya foto perusahaan Anda." Jordan tertawa dan berkata, "Memang tidak ada cabang perusahaan di AS karena saya mendaftarkan perusahaan ini di luar negeri dan sebenarnya tidak memiliki entitas. Bahkan tidak ada kantor dan itu hanya izin usaha yang aktif. Ekuitas anak perusahaan film dan televisi domestik ini yang memiliki entitas yang ada semuanya ditransfer ke J-Films. Jadi, meskipun J-Films hanya memiliki izin usaha, saya memiliki kepemilikan dan hak kendali atas perusahaan film lokal tersebut." Semua orang tercengang setelah mendengar penjelasan Jordan. Salah satu dari mereka, yang juga seorang pengusaha, berbisik kepada Colton, "Colton, apa yang dia sebutkan sangat mungkin benar. Banyak bos besar melakukan ini untuk menghindari pajak." Colton menggertakkan giginya. Dia secara alami tahu bahwa situasi ini biasa terjadi, tetapi dia tidak percaya apa yang dikatakan Jordan itu benar. "Dia membodohi kita. Dia mengatakan semua itu hanya untuk menipu kita." Colton dipenuhi dengan kemarahan. Dia bisa dengan jelas mengatakan bahwa Jordan berbohong dan dia sama sekali bukan bos besar sebuah perusahaan film. Namun, Jordan terlalu licik dan tidak peduli bagaimana Colton mempersulitnya, dia akan bisa memikirkan solusi untuk menghadapinya. Dia bahkan menangkap semua orang. Dengan kejutan, teman-teman sekelas perempuan itu percaya semuanya. Bagaimanapun, Jordan lahir dari keluarga miliarder. Dia sudah lama terbiasa dengan aturan, termasuk yang tak terucapkan. Jika dia bahkan tidak bisa membodohi orang biasa, dia bisa melupakan percobaan bisnis. Segera, reuni teman sekelas berakhir dengan nada yang menyenangkan, dengan semua orang terpesona dan tersedot ke Jordan. Karena Colton sudah lama mendapatkan tab, Jordan tidak perlu melakukannya. Lagi pula dia tidak membawa uang tunai. "Semuanya, aku akan pergi sekarang, hati-hati dalam perjalanan kembali." Lauren memegang Jordan dengan satu tangan dan melambaikan tangan kepada yang lain dengan tangan lainnya. "Baik, Lauren, mari kita berkumpul dan mengejar ketinggalan ketika kita punya waktu di masa depan. Selamat tinggal, Tuan Steele dan Lauren." "Tuan Steele, Anda harus memberitahu kami ketika film perusahaan Anda berikutnya keluar." 10 dari mereka sangat sopan dan kagum terhadap Lauren dan Jordan. Jordan meminta Salvatore untuk menyetir untuk menjemput mereka. Salvatore membuka pintu mobil dan masuk ke kursi belakang mobil sambil memegang tangan Lauren. Setelah masuk ke mobil, Lauren menepuk Jordan dengan tangan kirinya dan berkata, "Sayang, kamu bilang kamu adalah bos dari beberapa perusahaan bernama J-Films tapi itu palsu kan?" Jordan tidak menyangkalnya dan berkata sambil tersenyum, "Apakah Anda pikir saya bahkan tidak mampu menjalankan perusahaan film?" Lauren berkata, "Tentu saja saya tahu Anda bisa, tetapi Anda bahkan tidak menandatangani perjanjian VAM dengan Direktur Smith. Apakah Anda tidak mendapatkan informasi kontaknya dari saudara Anda, Jesse pada hari pernikahan?" Jordan menepuk punggung tangan Lauren dan tertawa. "Sayang, itu palsu tetapi juga nyata. Jangan repot-repot tentang masalah ini, saya melakukannya karena suatu alasan.
Anda hanya perlu tahu bahwa meskipun saya mungkin menipu orang luar, saya tidak akan pernah menipu Anda. Petik 2. Lauren kemudian tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, apakah itu karena percobaan bisnis keluargamu? Jordan tidak menyembunyikannya dari Lauren dan hanya mengangguk. Lauren juga memegang tangan Jordan dengan erat sebelum berkata, Hubby, aku senang kamu akhirnya melakukan sesuatu yang layak. Aku akan mendukungmu selamanya. Pada saat ini, para siswa di pintu masuk restoran sedang terburu-buru. Teman sekelas perempuannya telah naik taksi atau mendapatkan sopir valet. Hanya Colton dan teman sekelas laki-laki lainnya yang dibiarkan berdiri dengan bodoh di pintu. Colton dipenuhi dengan ketidaksenangan. Dia akhirnya sampai di tempat dia berada dalam karirnya dan dia ingin pamer di depan teman-teman sekelasnya. Dia tidak berharap Jordan mencuri perhatiannya hari ini. Hal yang lebih membuat frustrasi adalah Colton-lah yang membayar tagihan. Aku tidak menghabiskan uang untuknya bertindak keras. Juga, Jordan tidak benar-benar mampu dan malah hanya pembual yang berbohong. Sementara Colton mendidih karena frustrasi, teman sekelas laki-laki lain merasa ada yang tidak beres ketika menatap bagian belakang mobil tempat Jordan dan Lauren pergi. Colton, Cadillac milik suami Lauren ini sepertinya tidak benar. Colton bertanya, bagaimana? Teman sekelas laki-laki itu berkata, mobil ini sepertinya bukan miliknya. Dulu milik teman saya tapi dicuri di bandara. Apa? Colton tercengang. Semua orang di DC tahu bahwa beberapa waktu lalu, sejumlah besar mobil dicuri dan dirampok di dekat bandara. Yang dikendarai Salvatore berasal dari bandara. Setelah kejadian itu, Jordan memerintahkan Salvatore untuk mengembalikan semua mobil dan Salvatore bahkan berinisiatif untuk menghubungi pemiliknya untuk memberitahunya bahwa dia bisa memberi kompensasi kepadanya jika dia mau. Namun, pemiliknya berkata, Bos, saya tidak menginginkan mobil itu lagi. Anda dapat memilikinya dan saya berharap dapat berteman dengan Anda. Pemilik mobil itu kaya dan memiliki beberapa mobil. Setelah melihat Salvatore, dia langsung tahu betapa kuatnya dia dan dia juga penuh dengan kekaguman dan kekaguman terhadapnya. Karenanya, Salvatore terus mengemudikan mobil itu tanpa keraguan. Colton sangat marah. Sial, sudah kubilang bahwa suami Lauren adalah penipu, bahkan mobilnya dicuri dari orang lain. Teman sekelas laki-laki lain menghela nafas dan berkata, Hei, bagaimana mungkin? Dia berhasil menikahi Dewi yang kami kagumi selama lebih dari 1 dekade, hanya dengan satu kata. Jika Anda harus, salahkan kami karena terlalu jujur. Petik 2. Tetap saja, Colton marah. Aku tidak akan membiarkan penipu ini terus sombong. Setelah mengatakan itu, Colton berbalik dan kembali ke restoran Sophomore. Colton, kenapa kamu kembali lagi? Aku akan meminta Maggie memberiku nomor bosnya. Agensi Maggie bernama Dreams Entertainment, yang dimiliki oleh Chelsea Adams. Dan Chelsea adalah bos wanita yang sangat terkenal di industri hiburan. Setelah Colton mendapatkan nomor telepon Chelsea dari Maggie, dia menelponnya dalam perjalanan pulang. Halo, apakah Anda Nona Adams? Ya, dan kamu? Halo, Miss Adams, saya sepupu Maggie, Colton. Oh, saya mendengar Maggie menyebutkan bahwa dia memiliki sepupu jauh yang merupakan pejabat besar pemerintah di DC. Apa itu kamu? Colton tertawa dan berkata, tidak sama sekali. Aku hanya gorengan kecil. Jangan dengarkan omong kosong Maggie. Haha. Sikap Chelsea menjadi jauh lebih baik. Chief Colton, Anda terlalu rendah hati. Anda pasti bukan anak kecil. Apa yang bisa saya bantu? Tanpa membuang waktu, Colton berkata, oh, saya kebetulan bertemu Maggie di restoran jadi kami mengobrol. Kemudian, kami bertemu dengan seorang teman saya bernama Jordan. Dia mengatakan bahwa Maggie adalah seorang artis di bawah agensinya. Itu tidak terdengar benar bagi saya. Bukankah Maggie masuk ke perusahaan Anda? Jordan Steele mengatakan bahwa Anda bekerja di bawahnya. Pria itu mengendarai mobil yang dicuri dari bandara dan dia berpura-pura menjadi mengesankan di depan mantan teman sekelas saya dan saya. Dia jelas bukan orang yang baik. Itu sebabnya saya sengaja datang untuk menanyakan apakah Anda mengenal Jordan Steele dan apakah dia bos Anda atau tidak. Petik 2. Chelsea menjadi marah setelah mendengar deskripsi Colton. Apa? Beraninya seseorang meniru bosku? Tuan Henley, saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa saya sama sekali tidak mengenal pria bernama Jordan Steele itu, apalagi bekerja untuknya. Bukankah Maggie bersamamu? Dia harus tahu tentang itu. Colton tersenyum dan berkata, saya tidak tahu apa yang merasukinya. Dia terus berbicara untuk pria itu. Dia mengakui di depan umum bahwa dia dan Anda, Nona Adams, bekerja untuk Jordan. Mendengar kata-kata itu, Chelsea kembali mengamuk.
Apa? Aku akan membuat gadis ini kembali dan mencari tahu apa yang terjadi. Pada saat ini, Chelsea juga berada di DC tempat Dreams Entertainment berada. Dia segera menelepon Maggie dan memintanya untuk kembali ke perusahaan. Ketika dia datang ke kantor presiden, Maggie mengetuk pintu dengan takut dan masuk. Ada seorang pengusaha wanita yang duduk di kursi di kantor presiden. Dia berusia kurang dari 40 tahun, berambut pendek dan terlihat sangat muda. Dia memiliki satu kaki disilangkan di atas yang lain, tampak agak mendominasi dengan sepatu hak tinggi. Nona Adams, kata Maggie setelah masuk. Memang benar dia masih takut pada bosnya. Setelah skandal seks mobilnya, itu menyebabkan perusahaan mengalami kerugian besar. Sejak itu, sikap Chelsea terhadap Maggie berubah drastis menjadi buruk. Menatap tajam ke arah Maggie, Chelsea menyalakan rokok tipis. Maggie, izinkan saya bertanya, apa itu? Apa yang sedang terjadi? Tanya Maggie yang masih tidak mengerti apa yang dimaksud Chelsea. Chelsea berkata dengan putus asa, hentikan aktingnya. Sepupumu sudah menceritakan semuanya padaku. Beraninya kau memberitahu orang luar bahwa aku bekerja untuk bajingan yang mencuri mobil? Apakah kamu masih menganggapku serius? Mata Maggie melebar dan dia bertanya, bajingan yang mencuri mobil? Nona Adams, apakah Anda berbicara tentang Tuan Steele? Persetan dengan apapun Tuan Steele. Dia hanya penipu. Mengapa Anda berbicara untuknya alih-alih mengeksposnya? Bentak Chelsea. Maggie berkata, Miss Adams, Jordan terhubung dengan sangat baik. Dia tahu Direktur Smith. Dia berbicara kepada Direktur Smith di speakerphone di depan lebih dari 10 orang dari kami. Sutradara Smith bahkan berjanji akan memproduksi 3 film untuk Jordan dalam 3 tahun. Selama saya bisa berakting di salah satu dari mereka, mungkin saya akan menjadi terkenal dan seterusnya. Maka Anda akan memiliki uang untuk menghasilkan. Bukankah itu bagus? Chelsea berjalan ke Maggie dengan putus asa dan menusuk dahi Maggie dengan jarinya. Dasar idiot, seluruh negeri melihatmu melakukan seks mobil dengan keturunan kaya. Anda bisa saja menyangkalnya, tetapi Anda memilih untuk mengambil video untuk mengakui bahwa itu adalah Anda. Setelah apa yang terjadi, Anda masih ingin berada di film sutradara Smith? Bermimpilah. Kata-kata yang blak-blakan itu membuat Maggie sedikit tersipu, merasa sangat malu saat mengingat masa lalu. Wanita di industri hiburan cenderung dipermalukan kemanapun mereka pergi begitu mereka terlibat dalam skandal semacam itu. Jika dia tahu, dia tidak akan jatuh ke perangkap Chayden sejak awal. Maggie berkata, saya melihat bahwa sikap Jordan terhadap Direktur Smith agak tegas dan Direktur Smith juga tampaknya mendengarkannya. Jordan berjanji untuk membantu saya naik ke ketenaran dan dengan bantuannya, Direktur Smith tidak akan menolak. Chelsea sangat marah sehingga dia benar-benar ingin menamparkan Maggie. Mengapa Anda belum menyadarinya? Anda seorang gadis berusia 20 tahun yang tidak tahu apa-apa. Jordan Steele ini pembohong, bagaimana dia bisa mengenal sutradara Smith yang terkenal? Bahkan jika dia melakukannya, bagaimana mungkin dia memiliki kemampuan untuk mendapatkan Direktur Smith? Membuat film untuknya, tahukah Anda bahwa dia adalah sutradara paling terkenal di negara ini dan bahkan uang terkadang tidak bisa mendapatkannya? Maggie bertanya dengan bingung, hah? Tidak mungkin, ada banyak dari kami dan kami mengkonfirmasi bahwa itu adalah Direktur Smith. Petik 2. Chelsea punuk dengan dingin. Apa susahnya meniru suara seseorang akhir-akhir ini? Kecuali saya melihatnya secara langsung, saya tidak akan percaya bahwa Jordan benar-benar mengenal Direktur Smith. Karena kamu sangat mempercayai Jordan, maka ajak dia kencan besok. Katakan padanya bahwa saya ingin bertemu dengannya dan mari kita lihat apakah dia berani muncul. Itu. Bocah itu berbohong padamu karena kamu masih muda dan tidak berpendidikan. Dia tidak akan berani mengatakan sepatah kata pun di depanku. Maggie memikirkannya. Meskipun dia masih muda dan belum banyak belajar, dia dibina oleh perusahaannya pada usia 16 tahun dan sejak itu, dia menghabiskan waktunya untuk belajar menari dan menyanyi sepanjang hari. Namun, dia merasa bahwa Jordan adalah orang yang sangat kuat yang tidak akan berbohong padanya. Oke, aku akan membuat janji untukmu. Setelah Jordan dan Lauren pulang, Jordan pergi mandi. Hari ini, Lauren setuju untuk membiarkan Jordan berbagi kamar dengannya. Oleh karena itu, dia memutuskan bahwa dia harus berbau harum. Jordan tidak membawa teleponnya ke kamar mandi. Pada saat inilah Maggie menelepon. Ketika Lauren mendengar panggilan masuk, dia mengambil telepon, pergi ke kamar mandi dan mengetuk pintu. Sayang, kamu mendapat telepon. Jordan bertanya, siapa yang menelepon? Lauren berkata, itu aktris itu, Maggie. Baru saja saat makan malam, Maggie juga melemparkan dirinya ke Jordan tetapi dia tidak ingin Lauren salah paham bahwa ada sesuatu yang terjadi di antara mereka.
Jadi dia berkata, sayang, angkat telepon untukku. Tentu. Kepercayaan terbuka memberi Lauren perasaan hangat dan kabur di hatinya. Karena Jordan membiarkannya menjawab telepon, itu berarti dia tidak ada hubungannya dengan dia. Halo. Kamu adalah istri Tuan Steele kan? Halo, saya Maggie, kita bertemu lebih awal hari ini. Saya tahu, Maggie, Jordan ada di kamar mandi sekarang, kenapa kamu tidak menelepon lagi nanti? Jika ada sesuatu yang mendesak, Anda dapat berbicara dengan saya sesuka Anda. Petik 2. Nah, Nyonya Steele, bos saya, Chelsea Adams ingin mengundang Tuan Steele untuk makan siang besok siang. Apakah Anda tahu apakah dia punya waktu? Astaga! Lauren langsung merasa ada yang tidak beres saat mendengar Chelsea ingin bertemu Jordan. Lauren berkata, ini aku tidak bisa menjanjikan itu untukmu. Sebaiknya aku menunggu sampai dia selesai di kamar mandi agar dia bisa. Baiklah kalau begitu, maaf telah mengganggumu, Nyonya Steele. Jangan sebutkan itu. Tak lama kemudian, Jordan keluar dari kamar mandi dengan handuk melingkari pinggulnya. Tidak dapat disangkal bahwa pria itu memiliki tubuh yang membuat banyak wanita ngiler, dan meskipun Lauren adalah istrinya, dia tidak bisa tidak melirik perutnya lagi. Mereka baru saja menikah dan dia merasa dia tidak akan pernah bosan dengannya. Mengusir dirinya dari lamunannya, Lauren berkata, Maggie baru saja menelepon untuk mengatakan bahwa bosnya, Chelsea Adams, ingin mengundangmu makan siang besok siang. Saya pikir Nona Adams seharusnya sudah tahu bahwa Anda mengatakan bahwa dia adalah bawahan Anda. Saya mendengar bahwa dia sangat pemarah dan dia dikenal sebagai CEO yang mendominasi di industri hiburan. Saya pikir Anda sebaiknya memberikan izin. Petik 2. Jordan mengambil handuk dan menyeka rambutnya. Dia berkata sambil tersenyum, kenapa? Chelsea Adams adalah petinggi terkenal di industri hiburan. Sebelum menjadi bos, dia bekerja sebagai manajer selebriti dan produser program TV. Kenyataan itu, kamp penciptaan Idol, tempat Jenny sekarang berpartisipasi, didirikan olehnya setahun sebelumnya. Selama saya menaklukkan wanita ini, saya akan terkenal di lingkaran bisnis negara. Jordan memutuskan harus menemui Chelsea demi uji coba bisnisnya. Lauren memikirkannya. Dia berpikir bahwa Chelsea mungkin telah meminta untuk bertemu dengan Jordan untuk menguji apakah dia mengatakan yang sebenarnya setelah mendengar bahwa Jordan tahu Direktur Smith. Jordan memang mengenal Direktur Smith dan dia sama sekali tidak membual tentang itu. Lauren bertanya, haruskah Anda meminta Direktur Smith untuk ikut? Jika mereka mengundang Direktur Smith, tidak ada yang bisa dilakukan Chelsea pada Jordan bahkan jika dia menyinggung perasaannya. Hari ini, Jordan menggelengkan kepalanya dan berkata, sutradara Smith adalah sutradara dan artis besar. Aku tidak bisa begitu saja mengundangnya makan malam. Itu akan sangat tidak sopan baginya. Selain itu, sutradara Smith sedang syuting di luar negeri sekarang. Dia tidak akan bisa melakukannya. Jangan khawatir, saya punya cara untuk menangani makan siang besok. Petik 2. Oke. Setelah mandi, Jordan kembali ke kamarnya untuk mengenakan pakaiannya sebelum berkata kepada Lauren, sayang, aku punya sesuatu dan aku harus pergi ke ruang belajar sebentar. Pergi tidur. Oh, Lauren jelas sedikit kecewa. Sejak kesalahpahaman terakhir antara Lauren dan Dr. Gale, pasangan itu telah tinggal di kamar terpisah selama berhari-hari. Sekarang setelah mereka akhirnya berbaikan, Jordan harus bekerja lagi. Ketika Jordan melihat ekspresi Lauren, dia tertawa menggoda dan berkata, apakah kamu merindukanku karena kita tidak tidur di ranjang yang sama selama berhari-hari? Bagaimana kalau aku menemanimu sebentar? Sedikit memerah, Lauren dengan cepat menyangkalnya. Pes tidak, kamu pergi ke depan dan sibuk dengan pekerjaanmu. Setelah mengatakan itu, Lauren pergi tidur dan tertidur. Dia kemudian membalikkan tubuhnya ke samping dan memunggungi Jordan. Jordan tidak langsung pergi dan malah berjalan menuju tempat tidur. Mendengar Jordan secara bertahap mendekat, Lauren buru-buru berbalik dan bertanya dengan gembira, apakah kamu tidak akan pergi ke ruang belajar lagi? Yang mengejutkannya, Jordan sedang memegang bantal. Dia datang untuk mengambil bantal. Jordan melihat ekspresi kegembiraan dan kejutan di wajah Lauren dan tidak bisa menahan tawa dan berpikir, HMPH. Sepertinya wanita tercantik di DC tidak tega berpisah dariku. Lauren dengan panik menutupi wajahnya dengan selimut, tidak berani menatap Jordan sama sekali. Sangat menyebalkan baginya memiliki suami yang bisa membaca pikiran dan melihat semua pikirannya. Jordan memasuki ruang kerja dan mematikan komputer desktop Apple iMac senilai $50.000. Bukannya dia harus memilih komputer yang begitu mahal hanya karena keluarga Howard kaya. Sebaliknya, itu karena Jordan terkadang membuat musik dan Lauren akan melakukan beberapa pengeditan, yang keduanya membutuhkan komputer berkinerja tinggi.
Oleh karena itu, mereka memilih yang memiliki spesifikasi kinerja tertinggi dan konfigurasi terbaik. Setelah menyalakan komputer, Jordan mulai mencari informasi tentang Chelsea di internet. Informasi tentang bos selebriti di industri hiburan adalah yang paling mudah dikumpulkan dan ditemukan. Begitu dia mengetik nama Chelsea, ada ribuan berita dan banyak gosip juga. Setelah memeriksa cukup lama, Jordan menemukan bahwa ayah Chelsea bernama Keith Adams. Tepatnya, Keith adalah ayah angkat Chelsea yang membesarkannya sejak dia masih anak yatim piatu. Keith adalah sosok yang sangat menonjol di industri hiburan domestik, dengan jaringan koneksi yang luas. Dia juga telah menjalankan perusahaan hiburan selama bertahun-tahun. Dreams Entertainment dulunya milik Keith. 2 tahun lalu, Keith mencapai usia 60 dan siap pensiun, jadi dia menyerahkan posisi presiden perusahaan kepada putri angkatnya, Chelsea. Keith benar-benar kaya tetapi juga sangat bebas. Selain Chelsea, putri angkatnya, ia juga memiliki 4 putri lainnya. Ada banyak gosip dan rumor yang beredar di internet bahwa Keith membesarkan Chelsea karena peramal mengatakan bahwa gadis ini bisa membawa keberuntungan untuknya. Namun, beberapa juga mengatakan bahwa Keith telah tidur dengannya dalam keadaan mabuk sejak lama. Jordan tidak tertarik untuk mencari tahu kebenaran masalah ini. Dia hanya tahu satu hal, dan itu semua yang dimiliki Chelsea sekarang diberikan kepadanya oleh ayah angkatnya. Oleh karena itu, dia sangat patuh padanya. Dengan kata lain, Jordan hanya perlu menjaga Keith, dan kemudian dia bisa berurusan dengan Chelsea. Keith cukup terkenal di industri hiburan, dan dia sangat pandai bersosialisasi. Kurasa dia seharusnya sudah mendengar tentang Stelles. Jordan yakin bahwa dia bisa menaklukkan Keith tanpa mengeluarkan 1 sen pun dan hanya dengan menggunakan nama Stelles. Namun, masalahnya sekarang adalah bagaimana menghubunginya. Keith juga dari DC di mana dia punya rumah. Jordan tiba-tiba teringat seseorang, dan itu adalah kekasih Jamie, Miss Monroe, wanita cantik dan dewasa yang menjadi manajer toko Fausswas. Keduanya mengobrol dengan baik terakhir kali mereka bertemu, dan Jordan masih memiliki kesan yang baik padanya. Namun, sekarang setelah dia mengetahui tentang niat Jamie untuk membunuhnya, dia agak jijik dengan orang-orang yang berinteraksi dengan Jamie. Mungkin aku bisa mendapatkan sesuatu tentang keberadaan Jamie darinya. Sambil memikirkannya, Jordan memanggil Nona Monroe. Halo. Hei, apakah kamu sibuk? Ini sudah larut malam, apa yang mungkin saya sibuk dengan jam ini? Lagi pula kakakmu tidak ada. Bukankah Jamie meneleponmu? Tidak, si brengsek tak berperasaan itu pergi setelah dia muak padaku. Aku pasti tidak akan membiarkannya saat kita bertemu lagi nanti. Ngomong-ngomong, apa kamu kenal Keith Adams? Keith Adams, bos perusahaan hiburan yang terkenal bejat? Tentu saja aku mengenalnya. Orang tua itu bahkan mencoba mengejar saya tetapi saya menolaknya karena dia terlalu tua. Apa masalahnya? Jordan terdiam bahwa bos sebuah perusahaan hiburan sebenarnya sangat energik. Bukankah pria itu sudah berusia 60 tahun? Namun, dia masih merayu seorang wanita berusia 30-an. Jordan berkata, karena dia telah mencoba mengejarmu, maka kamu harus memiliki informasi kontaknya kan? Kirim ke saya, aku perlu menemuinya untuk sesuatu. Oke, beri aku waktu sebentar. Baiklah, selesai. Terima kasih, kakak ipar. Tunggu, Jordan, apakah kamu ingin datang dan minum denganku? Tidak, aku sudah pulang. Mari kita lakukan di lain waktu. Ngomong-ngomong, izinkan saya mengajukan pertanyaan demi rasa ingin tahu. Apakah Anda memiliki nama Jamie yang tertulis di tubuh Anda? Gendang telinga Jordan tiba-tiba menerima pukulan berat. Dia berteriak histeris di ujung telepon. Apa sih brengsek Jamie menunjukkan foto-foto itu? Hapus mereka, langsung.